Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kali ini ada kesempatan saya lagi bikin konten karena sebelumnya waktu tidak ada untuk berkesempatan bikin konten. Jadi kawan-kawan, hari ini kita akan membahas masalah pemilihan senapan PCP yang baik. Ya, pemilihan senapan PCP yang baik itu yang pertama yang kita pikirkan adalah budget. Oke. Budgetnya, dan yang kedua kita harus memikirkan kegunaannya, peruntukannya untuk apa. Dan saran saya, kita sebaiknya membeli yang sesuai peruntukannya aja. Tidak perlu kita membuang-buang duit hanya untuk membeli unit yang bukan kebutuhan kita, hanya untuk gengsi atau merek-merek tertentu biar terlihat wow gitu. Malah bakal datang penyesalan. Jadi kawan-kawan, teknik pertama seperti yang saya katakan tadi adalah budget. Jadi teknik kedua adalah menyesuaikan kebutuhan, dan yang ketiga adalah memilih reseller yang terpercaya. Banyak bedanya kawan-kawan antara penjual sama penghobi. Apabila orang berangkat dari penghobi, dia menjual, dia merasakan hal yang dia rasakan dari awal saat dia tahu masalah senapan. Tapi dia kalau penjual, dia nggak penting, yang penting itu satu keuntungan. Dia tidak akan peduli itu unit itu orang lain bakal menyesal atau bakal awet, bakal bagus, bakal puas, mereka nggak bakal peduli. Jadi belilah unit ke reseller atau ke toko-toko senapan di tempat Anda yang memang notabene mereka penghobi, bukan penjual. Penghobi yang menyediakan, bukan penjual. Kalau penjual mereka tidak penting, mereka hanya mementingkan keuntungan mereka. Banyak kawan-kawan yang tiba-tiba bilang mungkin harga di tempat si A, si B lebih murah, di sini lebih mahal. Menurut saya itu tergantung orangnya. Kalau kita mendapat servisan yang bagus, jual beli yang memuaskan, mahal pun itu tidak ada masalah. Karena kalau itu perbedaannya masih sedikit, 100-200, itu tidak masalah. Jadi saya sarankan kawan-kawan, carilah unit ke tempat orang yang paham dengan unit itu sendiri. Terus setelah memesan unit, yang dipilih adalah pertama konstruksi. Konstruksi setelah Anda memilih jenis unit, baru ada pilih konstruksi. Dia ada beberapa pilihan konstruksi, seperti yang rapi, kerapiannya, keunggulannya kerapiannya, atau finishingnya, atau yang lain-lainnya yang menunjukkan kerapiannya, hasil yang bagus gitu untuk dilihat dan nyaman untuk dipakai, kekuatannya, kokohnya. Dan berikutnya baru settingannya. Setelah disetting baru akurasi. Jadi setelah memiliki unit, kawan-kawan tidak bakal kecewa, kawan-kawan akan mendapatkan yang kawan-kawan inginkan dan sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau cuman hanya kita sekedar nembak hama, sekedar iseng-iseng, tidak perlu membeli unit yang mahal. Cukup unit-unit yang bisa memenuhi keinginan kita. Tidak perlu kita harus punya unit yang bermerek, yang bisa dengan jarak jauh, larasnya jauh, itu bukan sesuatu pilihan. Tapi kalau memang kawan-kawan memang penghobi di bidang itu, silahkan, monggo. Dengan budget yang berlebih, silahkan, monggo. Tapi kalau tidak, jangan memaksakan, karena akan ada penyesalan pada akhirnya. Kalau saya pribadi cenderung lebih mengarahkan kawan-kawan untuk membeli ke seller atau ke penjual yang ada di daerahnya. Dan saya sarankan beli ke orang yang penghobi, bukan penjual saja. Penjual belum tentu penghobi, tapi penghobi mau nggak mau dia harus menjual kalau udah ada kepercayaan. Jadi pemilihan PCP itu mending kita langsung ke orang yang paham. Jangan terpengaruh dengan
bermacam-macam gimmick-gimmick di YouTube atau apa segala macamnya. Berhadapanlah dengan orang yang tahu, jangan berhadapan sama orang yang tidak tahu. Berhadapanlah dengan orang yang memang berada basicnya memang di senapan. Jangan berada di tempat orang yang cuma berdagang. Itu kalau kawan-kawan pingin puas, kalau kawan-kawan nggak ada pingin tidak ada penyesalan pada akhirnya. Jadi mungkin ini pengalaman sebelumnya ya, dari dulu saya dari tahun 2011 saya main senapan untuk jenis PCP. Mungkin ini yang saya ceritakan pengalaman dan saya putuskan untuk memberitahu kawan-kawan supaya bermanfaat ya untuk kawan-kawan yang masih mau membeli unit. Jadi menangnya kita membeli unit kepada orang yang mengetahui unit itu kemenangannya banyak. Kemenangannya pertama kita bakal belajar, kedua kita tidak bakal dikecewakan karena dia sendiri merasakannya ketika unit itu dirasakannya jelek, nggak bagus, dia merasakannya. Kalau apabila kawan-kawan cuma hubungan secara media sosial atau apa, itu tidak akan maksimal, tidak mungkin cuman kerusakan sedikit, kawan-kawan tidak tahu dan mengirimnya kembali ke jauh-jauh ke sana dengan ongkos kirim yang cukup besar. Jadi buang-buang biaya. Biar beli berlebih dengan harga yang lebih, tapi kita bisa berhubungan langsung, bisa berbicara langsung, bisa bertatap muka langsung, itu lebih baik. Dan itu adalah pilih-pilihan orang bijak rata-rata seperti itu. Dalam membeli barang, dalam membeli sesuatu. Mereka lebih memilih bertatapan mata walaupun mahal daripada dia harus membeli murah tapi tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Terus lebih memilih membeli kepada orang yang tahu daripada orang cuma berjualan saja. Itu berbeda, hasilnya bakal berbeda. Jadi itu aja kawan-kawan. Ini di tangan saya ada unit. Ini unit ini harganya nggak mahal-mahal juga nih, sedang ini pesanan orang. Menurut saya unit ini rapi bagus. Waktu itu ceritanya orang ini mencari unit dan ingin unit yang budgetnya cuma sekian, 2 jutaan, dan ingin unit yang bagus, yang rapi, dan saya sarankan untuk membeli unit ini. Dan untuk peruntukannya pun sekedar untuk menjaga ladang, dan itu menurut saya sudah cukup. Seperti itulah satu contohnya. Oke kawan-kawan, mungkin besok kita bakal bikin lagi video-video yang bisa membantu kawan-kawan dalam menjalani hobi PCP ya. Jadi walaupun di bidang berburu, walaupun di bidang-bidang seluit atau bidang-bidang lainnya dalam keolahragaan ini. Jadi terima kasih kawan-kawan. Saya mengawali video saya dengan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu untuk keluarga semua, untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.